Selamat hari baru. Sekarang kita masuk ya kawan-kawanku pada pembahasan baru hari ini, yaitu teks tidak steril. Yang tidak steril ternyata bukan hanya orang yang mengalami uh, problem reproduksi, ya, tentang sterilitas, yang mempersoalkan steril atau tidaknya, tetapi juga teks. Apakah teks tidak steril sehingga teks dapat berubah menjadi tindakan? Ini adalah sebuah dialog yang selalu terjadi sejak dulu, di mana ada polemik kebudayaan antara seni untuk seni maupun seni untuk rakyat. Nah, semacam itu. Teks itu dapat mempengaruhi tindakan atau hanya sekedar teks tulisan saja. Nah, dikotomi itu selalu ada, seni untuk seni, seni untuk rakyat, individu dan masyarakat. Nah, dikotomi seperti malam dan siang, siang dan malam, orang baik dan orang jahat. Nah, apakah ada jembatan untuk keduanya itu antara dikotomi individu dan masyarakat, sehingga teks yang steril dan juga teks yang mempengaruhi tindakan? Teks untuk rakyat, teks untuk seni saja, teks itu tulisan. Jadi apakah itu hanya sekedar teks saja tanpa pengaruh kepada masyarakat, atau mempunyai pengaruh di masyarakat, atau setidaknya mempengaruhi tindakan? Termasuk dikotomi antara struktur dan agen. Ya, struktur itu keseluruhan yang membentuk suatu bangunan, suatu sistem, atau hanya agen-agen kecil yang menjadi alat-alat perantara saja. Dikotomi ini selalu terjadi, seperti ada laki-laki dan wanita, orang yang didominasi dengan yang mendominasi. Dan apakah jembatan dikotomi itu ada? Dan kalau ada, menjembatannya itu berdasarkan pada apa? Ini adalah sebuah pertanyaan yang sangat menarik, yang dibahas oleh tokoh kita pada saat ini, yang namanya ada pada keterangan dari konten ini, ya saudara-saudara. Dikotomi yang membuat semuanya pasti ada jembatannya. Mendasarkannya pada praktek individual dan kolektif, ya ini dikotomi lagi. Mendasarkannya itu apakah pada praktek individu, orang per orang, atau kolektif atau kebersamaan, seperti menjembatani antara siang dan malam, di situ ada petang. Dan bagaimana praktik dari petang itu? Apakah matahari yang suram atau samar atau tenggelam di petang hari itu mempunyai pendar cahaya yang betul berbeda pada saat berbeda dengan pada saat pagi hari. Dan praktik individual dan kolektif itu pada konsep habitus atau perilaku, seperti petang matahari itu mempunyai warna jingga yang berbeda dengan pada pagi hari. Itu pertanyaan praktek individual dan praktek kolektif itu pada konsep habitus atau perilaku, karena perilaku individu maupun perilaku kolektif tentu berbeda. Dan ini yang sering terjadi kontras atau kontroversi atau bahkan perlawanan antara konsep habitus itu dibangun dalam sejarah individual dan kolektif. Bagaimana membangunnya? Bagaimana sejarah individu ada yang bersifat privat, privasi, kepentingan pribadi, dan kolektif atau kepentingan bersama, apakah itu ada? Sehingga kita sekarang melihat bagaimana warisan dari nenek moyang kita, pertentangan antara individu dan kolektif yang sekarang menjadi tidak jelas dengan kasus-kasus yang ada pada masyarakat saat ini. Dan apakah menjembatani teori dan tindakan? Ilmu sosial menganalisa mekanisme dominasi. Nah, menjembatani antara teori dan tindakan. Teori ada pada teks, tindakan ada pada gerakan, langkah, perilaku, habitus, kebiasaan. Dan ini ada mekanisme dominasinya, dianalisis oleh ilmu sosial. Apakah hal itu terjadi, saudara-saudara, kawan-kawanku semua? Dengan begitu dapat menjadi alat pembebasan mereka yang didominasi. Bagaimana sifat-sifat perilaku para individu yang pribadi-pribadi itu membangun dirinya
sementara ada kekuatan kolektif yang sebetulnya mengatur kebersamaan dalam sistem bersama dalam hidup bermasyarakat, di mana ada pembagian yang adil dan dapat dirasakan oleh kesejahteraan bersama. Dan apakah dengan begitu dapat menjadi alat pembinasan mereka yang didominasi? Dan kalau begitu, jadi bagaimana konsep habitus itu, perilaku itu, bukankah habitus itu artinya perilaku? Nah, ini dia. Kawan-kawanku semuanya, ini ada pembahasannya khusus dan ini akan kita bahas pada konten tentang habitus selanjutnya, di mana semuanya bukanlah hal yang biasa-biasa saja yang kita tidak belajar. Ya, di sini ada tokoh namanya adalah Bourdieu. Pierre Bourdieu. Jadi dari Perancis, sekali lagi dari Perancis, dan gini konsep tentang jembatan antara dikotomi itu, antara teori dengan tindakan yang dijembatani, apakah bisa terjadi dan apakah jawabannya dengan menganalisis konsep habitus atau perilaku. Mungkin perilaku individu itu dapat dijembatani dengan perilaku kolektif, sehingga kita dapat merasakan keadilan, kebersamaan, keseimbangan antara kutub-kutub yang saling berseberangan dalam dikotomi, termasuk antara pribadi atau individu dan kolektif atau kelompok bersama dalam hidup bermasyarakat. Itu penting karena bagaimana juga segala sesuatunya mesti ada keseimbangan. Lalu bagaimana dengan konsep habitus perilaku keduanya itu? Kita akan bahas dalam konten habitus sesudah konten ini pada besok hari atau hari yang berbeda.